Halo murid-murid yang dikasih Kristus. Hari ini kita akan merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan berjudul Allah yang memberi kemenangan. Semalam Papa coba browsing di website christianunwish.net. Ternyata ada 958 nama Allah dalam bahasa Inggris. Dan hari ini kita akan melihat salah satu nama Allah. Wow, banyak sekali ya Pak. Kila hanya tahu sedikit sekali. Bersyukur pada kebaikan Tuhan. Selama hidup diberi banyak kesempatan untuk mengenal Tuhan, dan pastinya nanti pada waktu kita bertemu Tuhan muka dengan muka, maka pengenalan kita semakin jauh lebih limpah. Mari kita segera mulai. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di dalam saat teduh BDKA, berpetualang dalam kerajaan Allah. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, pimpinlah kami Tuhan, untuk kami mendengar firman Tuhan dengan baik. Untuk kami setia, karena Tuhan telah juga setia memberikan kepada kami firman. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Adik-adik sekalian masih mengingat ya, bahwa bangsa Israel sedang menghadapi satu buah masalah yang sangat serius. Mereka sedang berhadapan dengan pasukan yang sangat kuat di dalam medan pertempuran. Pasukan siapa? Betul, pasukan Filistin. Pasukan Filistin punya seorang panglima yang sangat hebat. Seorang dari Gat. Namanya adalah Goliat. Dan Goliat ini berkali-kali menghina-hina barisan tentara perangnya orang-orang Israel. Dia terus berseru, "Hei orang-orang Israel, cuman seperti inikah pasukan perangmu? Di mana para Allahmu, di mana Tuhanmu yang bisa menolong kamu dalam pergi berperangan? Ayo keluar, bertempur, berhadapan dengan saya. Panggil seorang panglimamu yang paling kuat untuk hadapi saya." Tapi masyarakat Israel nggak ada yang berani. Siapa yang harusnya berani melawan? Harusnya Raja Saul berani melawan. Tapi Raja Saul pun tidak berani. Ketika itu, Daud ada di medan pertempuran. Bertemu dengan kepala pasukan, bertemu dengan kakak-kakaknya untuk membawakan makanan. Tetapi ketika Daud mendengar ejekan dari orang Filistin itu, dia diperhadapkan kepada Saul dan berkata, "Tuanku Saul, aku akan berhadapan dengan Goliat itu. Aku akan berhadapan dengan orang yang tidak bersunat itu." Tetapi Saul berkata, "Mana mungkin anakku, kamu masih terlalu muda, kamu tidak berpengalaman di dalam pertempuran." Tetapi Daud mengatakan, "Aku punya pengalaman yang lain." Pengalaman apa itu? Aku punya pengalaman disertai oleh Tuhan. Aku pernah mengembalakan kambing domba ayahku, dan dengan setia Tuhan menyertai aku. Aku pernah berhadapan dengan beruang, pernah berhadapan dengan singa, tetapi Tuhan meluputkan aku. Saat ini, Tuhan juga akan meluputkan aku dari tangan orang Filistin itu. Apakah Tuhan akan meluputkan Daud? Saul juga pikir, mana mungkin. Tapi dia nggak punya pilihan lain. Siapa lagi yang bisa berhadapan sama Goliat itu? Maka Saul dengan berat hati berkata, "Oke, silakan pergi, Tuhan menyertai kamu. Bawalah ini baju sirahku yang kuat dan besar ini." Daud sudah coba, lalu dia berasa, aduh bajunya nggak cocok. Terlalu besar. Tuanku, saya tidak bisa pakai bajunya terlalu besar. Biarkan saya pergi dan Tuhan menyertai aku. Pada waktu itu di medan pertempuran, sudah ada banyak sekali pasukan Filistin, dan mereka semuanya bersorak-sorak, berseru-seru untuk menguatkan semangat mereka dan menghancurkan semangatnya orang-orang Israel. Mereka berseru-seru, "Hidup Filistin! Hidup Goliat! Hancurlah Israel! Hancurlah Israel!" Di mana Raja Saul yang bisa berperang? Di mana Raja Saul yang bisa menyelamatkan kamu? Hancurlah Israel, hancurlah Israel. Lalu di belakang bersaut-sautan lagi, "Hidup Filistin! Hidup Filistin! Hidup Goliat!" Pada waktu itu, Daud maju ke medan pertempuran. Langkahnya dia tepat dan pasti. Tidak ada keraguan, tidak ada kegentaran, tidak ada rasa takut. Dia penuh dengan kepercayaan, bukan pada dirinya sendiri, tapi percaya kepada Tuhan. Maka Daud berjalan dengan mantap maju ke depan.
Goliat dengan badan yang besar, dia melihat ke atas sana, melihat ke kanan, ke kiri. Tidak ada yang berani melawan saya. Lalu dia melihat ada seorang muda maju ke depan. Tubuhnya lebih kecil jauh daripada dia. Maka dia lihat, orang ini berani maju ke depan. Tapi kalau dilihat-lihat, dia tidak membawa senjata. Nggak ada pedang, nggak ada tombak, nggak ada lembing, nggak ada perisai, dan tidak pakai baju perang. Ini mungkin cuman pembawa berita saja, ini mungkin kurir. Cuman datang untuk menyatakan, kami mewakili Raja Saul menyatakan bahwa Israel menyerah, kalah, bendera putih, kalah. Daud maju ke depan, lalu Goliat berkata, hei anak muda, apakah kamu pembawa berita? Kamu mau menyerah kalah kepada orang Filistin? Tetapi Daud mengatakan, tidak. Aku bukan pembawa berita. Lalu kamu mau apa ke sini? Saya akan berperang menghadapi kamu. Hah? Kamu mau berperang melawan aku? Di mana baju perangmu? Di mana senjatamu? Di mana lembingmu? Di mana perisaimu? Tapi Daud mengatakan, tidak ada. Lalu kamu bawa apa? Daud cuma diam, dia pegang tongkat, dia pegang batu-batu, dan dia juga memegang seling. Adik-adik sekalian mungkin lebih kenal ketapel ya, yang bentuknya seperti huruf V, ada pegangannya, ada karetnya dipakai untuk batu. Nah, tapi pada waktu itu mereka memakai seling. Maka Goliat menghina Daud dengan mengatakan, kamu pikir aku ini anjing? Bisa diusir pakai tongkat, pakai batu seperti itu. Goliat pun tertawa. Kamu mau melawan aku memakai batu? Yang benar saja anak muda. Tetapi Daud dalam hatinya berkata, Tuhan, Engkau adalah Allah yang menyertai aku. Aku setia kepada panggilan-Mu. Aku setia terhadap kambing domba yang 2-3 ekor itu. Aku juga setia di dalam perkara orang Filistin ini. Maka aku tetap akan menghadapinya. Bukan dengan tongkatku, bukan juga dengan batu, bukan dengan lembing, tapi dengan penyertaan Tuhan. Maka Daud berkata kepada Goliat, hei kamu orang yang tak bersunat, kamu berani menghina nama Allahku. Ketahuilah, hari ini Tuhan Allah akan menyerahkan kamu ke dalam tanganku. Maka Goliat menjadi marah dan mengatakan, apa katamu? Tuhanku, Allahku, dewaku yang banyak itu akan menyertai aku. Dan kamu akan kubunuh dan kuberikan kepada burung-burung yang di udara. Mayatmu akan dimakan oleh binatang-binatang di padang belantara. Tetapi Daud mengatakan, kamu datang dengan pedang, dengan tombak, dengan senjata yang lengkap. Tetapi aku mendatangimu dengan nama Tuhan yang sudah engkau hina itu. Maka mukanya Goliat menjadi merah. Dia marah, dia maju membawa pedangnya mau ayunkan kepada Daud. Daud juga maju dengan tenang. Dia lemparkan itu batu pakai selingnya dia dan kena kepada kepalanya Goliat. Langsung dia pusing. Lalu badannya yang besar itu terjatuh. Orang kalau badan besar dan berat pakai baju sirah yang besar, itu kalau jatuh bunyinya keras dan impact-nya, dampaknya itu dahsyat sekali. Bunyinya keras. Waktu itu Daud langsung bergerak dengan cepat maju. Dia ambil pedangnya Goliat, potong kepalanya Goliat. Orang Filistin pada waktu itu masih belum begitu sadar. Mereka terus berseru, hidup Goliat, hidup Filistin, hidup Goliat, hidup Filistin, hidup Goliatnya jatuh. Goliatnya mati. Panglima tentara kita kepalanya sudah copot. Apa yang terjadi? Apa yang akan menolong kita kalau sudah begini? Maka mereka barisan perangnya mulai kacau. Satu buah barisan perang yang besar sekali. Kalau pemimpinnya hilang, mereka menjadi kacau. Maju ke depan, mundur ke belakang, ke kiri, ke kanan, atau ke mana ini? Wah, bingung sekali. Maka tentara Israel yang tadinya takut-takut, tadinya ciut, nyalinya kecil, mereka mulai menjadi berani. Berani. Mereka mulai sadar, Tuhan yang menyertai kita. Dan orang Filistin juga berpikir, siapa yang menyertai mereka? Pasti ada Allahnya, mereka sangat kuat. Mereka pun ketakutan dan orang-orang Israel langsung berseru dengan riuh, maju ke depan dan mengalahkan orang-orang Filistin. Hari itu Tuhan memberikan kemenangan yang besar sekali kepada orang Israel. Orang-orang Filistin hari itu dikalahkan. Dengan apa orang Filistin dikalahkan?
bukan dengan tongkat, bukan dengan batu, bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, tapi dengan penyertaan Tuhan. Adik-adik, kalau kita pergi berperang, boleh tidak? Kalau punya peralatan peperangan, boleh. Boleh nggak kalau kita punya pasukan? Boleh juga. Tetapi yang memberikan kemenangan adalah penyertaan Tuhan. Kita kalau sekolah belajar boleh nggak? Harus belajar. Kita harus bertanggung jawab terhadap semua hal. Tetapi yang memberikan kemenangan, yang memberikan keberhasilan bagi kita untuk memuliakan nama Tuhan adalah penyertaan Tuhan sendiri. Saya berharap kita semua bisa betul-betul disertai Tuhan dan punya hati yang seperti Daud. Bukan karena Daud sendiri, bukan karena kehebatan atau keberaniannya, tapi karena anugerah Tuhan yang besar menyertai Daud dan setia di dalam perkara yang Tuhan percayakan. Engkau dipercayakan apa oleh Tuhan? Sekolah minggu, sekolah, di rumah, menjaga adik, belajar di rumah, setialah di dalam hal yang Tuhan percayakan. Maka Tuhan akan tambahkan satu, dan biarlah engkau semakin lama semakin setia, setia. Apakah bagi kemuliaan Daud? Bukan. Apa bagi kemuliaan Israel? Bukan. Bagi kemuliaan siapa? Bagi kemuliaan Tuhan saja. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Karena Tuhan telah setia kepada kami, ajarlah kami juga untuk setia kepada Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan untuk kami senantiasa setia untuk melihat kepada wajah Tuhan yang kami senantiasa ingin permuliakan. Pimpinlah kami Tuhan di dalam seluruh hidup kami dengan iman, dengan keyakinan, dengan kekuatan dan penyertaan dari Tuhan sendiri, sehingga hidup kami boleh memuliakan Tuhan sepenuhnya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Spektakuler. Daud yang kecil dan tidak terlatih untuk berperang bisa membunuh Goliat yang perkasa dan sangat mahir menggunakan senjata. Ini bukan peperangan biasa, Keila. Karena Daud datang dalam iman, ia mengakui bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Yes, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Dengan demikian, Allah telah menyatakan kepada seluruh Israel bahwa Roh-Nya bekerja di dalam diri Daud. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, lanjutkan dulu dengan membaca dari 1 Samuel 17 ayat 55 sampai 18 ayat 13. Goodbye.